Alhamdulillah, syukron. Terima kasih banyak, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjut, hari kedua kita belajar tentang margin dan spasi ya. Tentang margin dan spasi. Jadi, margin itu membicarakan tentang ya bagaimana seseorang itu mempunyai pola pikir tentang masa lalunya, bagaimana dia menghadapkan masa depan, ke rasa optimis, dan bagaimana dia mengakhiri sebuah cita-citanya. Itu tentang margin ya. Nah, jadi kertas putih ini nih ya, udah disiapin ya kertas putih seperti ini, APS ini. Ini adalah kalau dalam agama kita, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Maksudnya suci di sini dalam keadaan Islam. Fa'abawuhu, maka kedua orang tuanya lah ya yang merubahnya. Ya, apakah menjadi Yahudi, Majusi, dan lain sebagainya. Nah, kita ya dengan APS yang ada di tangan kita masing-masing ini adalah mencurahkan segala ya pengalaman kita, baik yang pahit ya, yang menyenangkan ya, bersama orang-orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Pengalaman kita kerja, pengalaman kita diperlakukan oleh orang lain, oleh keluarga kita, dan menjadikan mental block dan menjadikan karakter dan lain sebagainya, itu tertuang sebenarnya nanti di kertas kita ini. Ya, nanti ketahuan tuh ya. Oke. Nah, margin sebelah kiri, ya, margin sebelah kiri ini menggambarkan bagaimana seseorang itu ya diperlakukan oleh kedua orang tuanya atau orang-orang yang terdekat kepadanya. Baik itu kepada yang diperlakukan oleh gurunya, ya, oleh kakak-kakaknya, oleh abang-abangnya dan lain sebagainya. Ini margin sebelah kiri, terutama bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Ya, jadi ini margin sebelah kiri. Asal usul juga seperti itu, ya. Asal usul juga seperti itu, ya. Jadi margin sebelah kiri ini menggambarkan, ya, makasih Mas Bro, menggambarkan life itu kiri ya, menggambarkan asal usul seseorang dan dia bangga, ya. Semakin dia menepi, ya, sebelah kiri semakin dekat, ya. Itu menggambarkan bahwasanya dia dekat dengan masa lalunya, kayak gitu, ya. Oke. Nah, margin atas top itu menggambarkan bagaimana orang bersikap dalam menghadapi sesuatu, pola pikir yang dikedepankan, ya, idealis, ya. Nah, itu adalah tentang top ya dalam margin atasnya kertas, ya. Kemudian sebelah kanan, ya, sebelah kanan ini menggambarkan bagaimana orang mencapai cita-citanya, ya. Semakin dia dekat ya dengan margin sebelah kanan, semakin dia punya optimis untuk mencapai masa depannya. Nah, sedangkan yang bottom, yang bawah, ini menggambarkan bagaimana dia melibatkan diri usahanya untuk mencapai apa yang ia inginkan. Ya, ya artinya margin sebelah kanan dan margin sebelah bawah itu ada koneksi yang kuat sebenarnya, ya. Ada koneksi yang kuat. Oke, jadi margin ini menggambarkan bagaimana tentang masa lalu kita, pola pikir kita, masa depan yang kita akan capai, cita-cita, planning, ya, proyeksi ke depannya seperti apa, dan keterlibatan kita itu diakhiri eksekusinya adalah di margin yang sebelah bawah, ya, yang bottom. Ya gitu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih dari Pak Rio, kemudian Ibu Yanti ya. Itu silakan Ibu Yanti dan Pak Rio menulis, tapi bentuknya karangan ya, menulis ya, minimal 10 baris, minimal 10 baris. Menulis tentang cita-citanya atau harapan yang sudah dicapai. Ya, oke, ya sudah dicapai seperti apa bentuk karangan ya. Kemudian apa yang belum dicapai?
Nah, silakan ya. Ada harapan-harapan di situ ya. Oke, salah satunya kalau Ibu Yanti kan kayak kemarin ya pengen punya momongan ya. Oke, nah boleh saja pengen punya momongan, kemudian bla 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 usahanya seperti apa gitu ya. Nah, boleh itu dituangkan. Nah, nanti kita lihat tuh apa tuangan-tuangan dengan tulisan tadi itu kita lihat nanti bagian kirinya, bagian atasnya, bagian kanan dan bagian bawahnya. Nah, baru kita bisa analisa seperti itu ya. Oke. Jadi tulisan itu jujur atau enggaknya juga ketahuan nanti ya. Apakah sekedar ngarang gitu ya, itu ketahuan juga ya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan silakan kalau belum paham. Paham insya Allah. Paham ya? Oke. Silakan ditulis ya. Silakan. Saya Kasih kasih waktu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ya, 10 sampai 15 menit ya. Kalau jarang nulis itu bisa setengah jam. Yang jarang nulis ya. Oke, yang biasa nulis cukup waktunya. Jangan lupa baca bismillah. Setelah ditulis, jangan lupa ditandatangani ya. Nah, boleh 3 kali, boleh sekali. Di bawahnya. Kayaknya Pak Rio lancar nih nulisnya nih. Sudah terkonsep hidupnya kelihatannya. Kalau Ibu Yanti saya nggak lihat nih Bu Yanti nih. Bu Yanti sudah berapa lama berumah tangga Bu Yanti? Saya udah 13 tahun Ustaz. 13 tahun ya. Masya Allah. Iya, iya. Mas Jenal super godnya udah disiapin belum Mas Jenal? Udah dong. Ini nggak dibagi kita ya. Coba. Sini mampir. Kejauhan ya, mampir ke Tambun. Ongkosnya aja 250.000 dari sini. Gimana nah? Yang kontrakan sebelah udah disewa lagi ya buat gudang ya?
Samping masjid. Samping masjid. Iya, buat gudang. Bukan yang dekat ente. Bukan. Oh, berarti warga masjid banyak yang beli dong, jamaah. Ya, ada juga. Alhamdulillah ya. Sekarang ada sistem baru. Jadi yang antum dulu usulin, insya Allah udah ini diberlakuin ntar. Wih, mantap. Luar biasa. Berarti cocok ya usulan aneh ya. Cocok. Masya Guru mana ya? Allah. Di order. Ya, oke lah. Nanti antum informasiin aja ke aneh, biar aneh sosialisasiin lagi. Siap. Sama. Kemarin sempat ada yang mau order 1 karton, cuman bingung, jauh banget. Di luar Pulau Jawa. Oh. Ya, ntar dia ngambilnya ke itu. Agen yang di sana. Iya, iya. Oke. Nah, Tapi tetap dapat itu. selling point ya? Ada Iya. selling marketingnya? Apa namanya? Iya, ada. Oh iya. Oke, paham aneh. Itu baru enak tuh caranya seperti itu, benar. Ini mohon maaf nih teman-teman, saya sambil ngisi aja ngobrol sama Mas Jana. Ustaz. Biar tidak sepi ya. Vario, mic-nya ketutup, Vario. Boleh dibuka. Takut lupa gitu. Nah, udah kebuka. Oke, sip. Waktunya masih 4 menit ya, santai aja, jangan terlalu ini buru-buru ya kan. Tapi jangan terlalu mikir juga gitu. Iya. Pokoknya mengalir aja. Kira-kira apa sih pencapaian yang sudah dicapai selama ini gitu kan. Terus apa sih yang belum tercapai gitu kan. Minimal 10 baris ya tadi ya. Iya, betul. 10 baris, maksimalnya bebas gitu. Sebenarnya clue-nya udah dikasih tahu tadi sama Ustadz. Margin ini gimana left, right, top, sama bottom gitu kan. Tapi walaupun udah tahu, biasanya hasilnya beda. Tetap ya tadi ya. Betul, karena alam sadarnya yang berfungsi. Betul, alam bawah sadarnya. Gitu. Kayaknya Pak Rio tulisannya itu ya Pak Rio. Nyambung ya, tulisan sambung ya? Iya. Oh iya. Agak nyambung sih tulisannya. Ya, kebiasaan kalau tulisan sambung itu udah umur 40 tahunan itu. Oh, betul Ustaz. Ya. Oke, minimal 40 tahun. Kalau Ibu Yanti gimana Bu Yanti tulisannya? Pisah. Bisa ya? Oke. Jadi sebenarnya sambil nulis boleh ya? Saya cerita. Tulisan sambung dan tulisan cetak itu paling ramah tulisan sambung. Gitu. Hitungannya ya kalau ada 2 orang. Yang satu tulisan sambung, satu tulisan cetak. Ya. Itu pasti yang ramah itu tulisan sambung. Gitu. Ya. Terus yang kedua, positifnya orang tulisan sambung itu biasanya dia menikmati proses untuk mencapai sesuatu. Gitu. Tapi kalau tulisan cetak itu biasanya pengen cepat hasil. Ya bisa disebut dengan instan lah gitu. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Nah, jadi kalau Ibu Yanti tulisan cetak, itu kadang-kadang menggebu-gebu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kadang-kadang begitu tuh Bu, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi enakan tulisan sambung. Terus kalau tulisan sambung itu biasanya orangnya itu kalau ada masalah nggak menyalahkan orang lain gitu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya dia adalah mencari grassroots permasalahan, akar rumputnya di mana gitu. Dan mengedepankan komunikasi gitu ya. Jadi ya apalah ya, lebih menghindari konflik gitu kalau bisa penyelesaiannya dengan baik. Nah, kalau
anak-anak sekarang kan tulisannya cetak tuh. Makanya nggak mau tuh disuruh gotong royong. Ntar kalau tulisan-tulisan sambung nih kayak Vario, kayak saya bisa nyambung, bisa kalau cepet-cepet saya sambung. Saya selalu Ya. sambung. Itu seneng gotong royong. Gitu. Kayak Mas Bro itu udah males gitu gotong royong itu udah males. Kayak Mas Bro ya, di tetangga gitu. Karena tulisannya cetak, antara aja lah gitu. Kayak gitu. Iya memang itu terbukti gitu. Itu memang begitu. Anak-anak sekarang yang tulisannya cetak, wah udah deh. Maunya kedebak-gedebuk gitu. Terus yang kedua, gampang nyalain orang dibandingkan mencari solusi bareng-bareng. Lu sih, udah gua bilangin tuh anak sekarang begitu ngomongnya. Lu sih, udah gua bilangin jangan lu kerjain. Kena kan? Nah gitu tuh. Kalau kita kan nggak pernah begitu. Dulu waktu kita kecil ya, karena kita tulisan sambung. Nggak mau nyalain. Itu saya ingat banget tuh waktu tulisan sambung itu memang kepribadiannya bagus gitu. Ya. Nah itu sayangnya dihilangkan di sekolahan tuh tulisan sambung. Udah banyak sekolah-sekolah udah menghilangkannya. hilang. Paling dikenalkan SD kelas kelas 1, 1, 2 masih ada Ustadz, belajar tulis tegak bersambung. Kalau bisa terus itu Bu sampai kelas 6 gitu. Jangan dibiarin anak-anak tulisan cetak. Terutama guru-guru bahasa Indonesia tuh yang sangat berperan kayak gitu. Jadi luar biasa gitu ya, dari tulisan itu benar-benar mengkrait karakter seseorang gitu. Ya. Nah, Vario kemudian Ibu Yanti ini ya, terutama Vario nih yang udah punya momongan, upayakan anaknya tulisan sambung, Pak. Coba deh nanti hasilnya luar biasa. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Ini salah satu terapi ya, bentuk terapi mengubah karakter yang lebih positif gitu. Seperti itu ya. Dan biasanya kalau orang yang tulisan sambung itu biasanya dia berpikir cepat gitu. Ya. Biasanya tulisan sambung itu berpikir cepat. Kemudian semakin cepat, nggak ada loh kalau misalnya kita di meeting hal yang urgent tulisan cetak nggak ada, dipaksa tulisan sambung gitu. Ibu Yanti pernah nggak ngalamin begitu Bu? Gimana Ustaz? Iya, kalau dari meeting ada notulen atau ingin mencatat hasil meeting ini kalau kita mau cepet gitu kan nggak mungkin tulisan cetak. Sambung. Kalau cepet saya sambung Ustaz. Iya betul. Nah itu kalau dibiasakan Bu itu luar biasa gitu. Jangan mau tulisan cetak sebenarnya. Oh gitu ya. Iya dong, ya. Karena tulisan cetak itu nanti berpikirnya lambat. Yang kedua prosesnya juga nggak baik, pengennya cepat-cepat tapi tidak mau berproses lama-lama gitu ya. Gitu. Padahal salah satu nuntut ilmu itu kan kata Imam Syafi'i tulul zaman, waktunya yang panjang. Anak sekarang nggak mau gitu. Nggak mau dia ya. Oke, bahasa Inggris 3 bulan, pinter bahasa Inggris, wah dikejar. Mana ada pinter bahasa Inggris 3 bulan. Saya ketemu sama saya 5 detik bisa bahasa Inggris cacicuces gitu ya. Bener Ustaz, bener. Gimana caranya ya? Cacicuces gitu. Kan bahasa Inggris cacicuces. Bisa aja ya. Ya gitu. Saya mau tanya sama Ibu Yanti. Ibu Yanti, pernah nggak belajar misalnya kursus sampai selesai? Kursus apa aja deh misalnya? Dulu mungkin khusus les bahasa Arab, les mungkin bahasa Inggris, atau les yang lainnya gitu, atau ngaji. Pernah nggak sampai selesai? Pernah. Pernah ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Biasanya kursus jahit, jahit ya. Oke. Alhamdulillah. Selesai Bu. Berarti mahir yang jahitnya Bu ya? Kalau mahir ya nggak terlalu Ustaz. Tapi kalau saya lihat dari tulisan Ibu ya yang kemarin itu Ibu termasuk orang yang berpikirnya step by step sebenarnya. Dan ahlinya di tangan Bu. Kalau Ibu pahamin itu. Keahliannya di tangan tuh. Saya juga suka Ustaz. Gimana Bu? Kayak bikin kerajinan tangan gitu saya suka juga. Iya, karena memang Ibu kelihatan tulisannya tuh keahliannya di jari-jari Bu, kayak gitu. Kalau saya lihat,
ya. Jadi seperti itu dipertahankan tuh sebenarnya dan ditingkatkan, ya. Oke. Sudah semua di itunya ditulis? Pak Rio sudah? Saya belum. Ya. Nggak apa-apa. Baru dapat 6. Dapat 6 ya. Bingung ya Bu ya, mau nulis apa lagi ya Bu ya? Terakhir nulis kapan Bu? Terakhir nulis di kertas? Terakhir nulis di kertas waktu ujian semester. Tahun berapa Bu? Baru kemarin bulan apa? Desember. Oh Desember ya? Oh Masya Allah. Mario? Guru ya. Iya guru. Mario apa Mario terakhir? Lama kalau Udah saya lama ya? Oke. udah lama nulis. Iya. Iya. Sekarang itu modelnya semuanya pencetan ya. Nah itu dia Nulisnya pakai handphone. pakai handphone, pakai laptop. Iya, enggak? Iya. Sayang sebenarnya sayang. Jadi otak kita nggak dirangsang. Sebenarnya dengan tulisan itu otak kita dirangsang. Gitu ya. Saya kalau untuk mau menghafal harus nulis Pak. Kalau saya menghafal harus nulis, baca kurang saya. Dengan baca itu kurang, tapi saya dengan nulis. Gitu ya. Termasuk kinestetik ya. Saya proses pembelajaran kinestetik dengan nulis. Oke, Pak Rio boleh di itu ya, dikirim ke grup nanti Mas Yenal silakan. Udah selesai Pak ya, Pak Rio ya? Udah ya, silakan dipoto Pak. Kita lihat margin-marginnya atas, bawah, ya silakan. Jadi margin sebelah kiri itu idealnya 1 sampai 0,5 ya. Atau sampai 2,5 ya. Kemudian untuk margin sebelah kanan itu 0,5 atau sampai 1,0 ya. Jadi seperti itu. Nah, atau 15% dari lebar kertasnya. Margin sebelah kiri itu seperti itu idealnya ya. Idealnya seperti itu. Nah, kemudian semakin Nggak jelas ya? sudah jelas nggak Pak Rio? Putus-putus ya? Nggak foto yang HP saya, HP-nya HP ini sih masalahnya. Oh gitu. Iya. Bentar. HP-nya untuk ngambil foto gambarnya kurang jelas. Oh Ustaz. gitu. Kurang jelas ya. Iya. Pakai HP lain nggak apa-apa. Nggak apa. Kalau margin atas itu kurang lebih 20% ya untuk itunya. Yang normalnya. Jadi jangan terlalu ke atas banget ya. Kalau terlalu ke atas banget itu udah ada penggambarannya juga ya, analisanya. Biasanya orang-orang yang marginnya 10% itu biasanya senang dipuji tuh, biasanya begitu. Ya. Oke. Kalau dipuji itu dia akhirnya kadang-kadang royal ya. Kalau sampai 10% dari kertas untuk margin atas ya. Normalnya 20%, tidak terlalu jauh ya. Kirimnya ke grup ya, Ustaz? Ya, kirim ke grup ya, Bu.
Nanti kalau kalau Oh iya, lupa. dibiasa terapi itunya Bu, terutama Bu Yanti ya terapi nulis Bu. Oke. Dan itu dibiasakan sampai 1 kertas penuh ya. Dibiasakan tuh kalau memang mau terapi bisa tuh dengan tulisan ya. Nah, kemudian kalau tadi kan cuma sampai 10 baris ya, berarti kan dalam artian dibatasi ya karena waktu juga ya. Nah, kalau buat terapi paling bagus itu adalah sampai mendekati bottom ya, garis yang paling bawah ya. Itu bagus banget. Nah, karena kalau dia jauh dari bottom, dari garis bawah, itu biasanya ada biasanya ya kalau kita agak sulit gitu kita udah paksakan, nggak juga sampai ke bawah. Itu ada traumatik dalam seksualitasnya juga gitu loh. Ya, ada traumatik, ada problem, seksualitasnya ada problem sampai begitu ya. Itu salah satunya juga ya. Dan kadang orangnya kurang bersahabat. Kenapa sih dia orang begitu gitu ya? Kurang bersahabat. Kalau dilihat dari tulisannya nggak sampai di bawah bottom gitu ya. Nggak sampai 10% ke bawah bottom. Dan biasanya juga ada trauma emosionalnya. Jadi begitu tuh cara bacanya ya. Oke. Nah, ini adalah tulisan ini ya. Pak Rio. Tanda tangannya lupa ya Pak ya? Udah nggak apa-apa deh. Oke. Iya, lupa. Nggak apa-apa. Maksudnya gini Pak, ini kita ini sudah memberikan statement nih kayak gini nih. Ya nggak? Misalnya di perusahaan Pak, kalau perusahaan Ya. kan sekarang kan ngetik tuh bentuknya tuh di print out kan. Kemudian dia tanda tangannya jauh dari apa yang dia statementkan, apa yang dia tulis. Kalau jauh biasanya Pak, itu cenderung apa yang dia sampaikan itu bohong gitu. Banyak kebohongannya gitu ya. Saya pernah ini, misalnya dalam dunia kerja dia ngelamar kan. Nah, itu ada hal yang dominan yang dia bohong. Kalau tanda tangannya jauh dari statement atau pernyataan-pernyataannya dia gitu ya. Tapi kalau deket itu berarti apa yang dibicarakan, apa yang ditulis itu jujur gitu. Seperti itu Pak ya. Oke. Ya. Oke, alhamdulillah atas rahmat yang masih Allah berikan, Nikmat. atas nikmat yang masih Allah berikan. Nah, ini rata ya, bagus ya. Margin kirinya rata ya. Bagus nih. Masih diberi sehat dan nikmat iman. Oke, imannya titik-titik-titik ya Pak ya. Nikmat. Iya. Kenapa Pak? Kok dikasih? Kayaknya kenapa titik-titik itu sebenarnya tanda tanya itu. Titik-titik-titik gitu ya. Dan lain-lain mungkin. Oke. Nggak tahu juga itu. Titik-titik jawabannya. Ada. Tapi Bapak sehat ya? Sehat ya? Keluarga sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, imannya sehat, Islamnya sehat, kemudian kantongnya juga Amin. sehat. Itu yang terutama juga, Pak. Ya. Oke. Ya. Kantongnya sehat, dompetnya sehat. Oke, kemudian ada itu Pak orang baca buku nangis Pak, baca buku dia nangis. Gitu ya. Buku tabungan Pak, dia nangis bacanya ya. Karena orang baca Quran nangis, dia baca buku tabungan. Kenapa? Saldonya tinggal 15.000. Masya Allah. Oke. Nah, dalam mencapai harapan, Mas Bro, tolong dibesarin Mas Bro. Sedikit lagi Mas Bro. Aduh, maklum udah tua. Nah, alhamdulillah cukup. Nah, alhamdulillah. Nah, ini dicoret ya? Menggapainya dicoret ya, Pak? Enggak ya? Enggak. Enggak ya? Oh ya, mencapai harapan dan cita-cita yang pernah saya impikan. Alhamdulillah, sebagian sudah Allah kabulkan. Oke. Ini Pak Rio, mohon maaf. Pak Rio kalau dikritik rasanya ada kesel ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Iya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oke. Tapi nanti kalau udah jadi menteri dikritik jangan kesel ya, Pak ya?
apalagi Menteri Kesehatan. Data semua warga. Oke. Namun ada satu cita-cita yang sampai saat ini belum kesampaian dan terlaksana, yaitu Nah, ini nih. Pak Rio pernah kerja di itu secara formal, pernah di mana kek gitu, di kantoran atau di mana, di PT pernah ya? Ya, pernah jadi di desa. Saya dulu pernah jadi anggota BPD, terakhir sampai 2018 kemarin kerja di kantor desa, Pak. Kantor di kas desa. Ini ada hal yang menarik buat Pak Rio. Pak Rio ini sebenarnya termasuk orang yang idealis. Artinya idealis adalah kalau ada kebijaksanaan atau keputusan-keputusan dari atasan yang sebenarnya tidak cocok dengan hati nurani Pak Rio atau teman-teman saat itu Pak Rio terasa mau berontak gitu. Enggak begini nih gitu. Iya, Pak Rio ya. Enggak kalem bawahnya, enggak kalem gitu. Ya. Enggak. Mak kadang-kadang enggak secara spontan saya keluarkan, saya sampaikan apa yang di hati saya rasakan. Cocok gitu. Saya pendam dulu. Betul, frontal. Ya. Ya gitu. Ya. Jadi seakan-akan berani melawan arus gitu. Makanya saya bilang tadi idealis tadi gitu ya. Nah, kadang-kadang ke Pak Rio begini, ini khawatirnya dimanfaatkan oleh orang lain, Pak. Gitu. Ayo Pak Rio aja yang suruh bicara gitu. Ya enggak. Yang lain cari aman. Nah, Pak Rio yang vokal nih. Wah, Pak Rio ditandain tuh kayak gitu. Biasanya seperti itu ya. Oke. Itu Pak ya, tapi no problem. Nah, kemudian ini akibatnya, ini kalau saya lihat dari huruf per hurufnya Pak ya, huruf per hurufnya juga, termasuk Pak Rio ini kadang-kadang nih Pak, tidak dominan. Itu lebih cenderung kepada ke orang lain gitu ya, kepentingan orang lain yang lebih diutamakan daripada diri sendiri gitu. Apa orang lain itu bisa keluarga, bukan keluarga inti ya, gitu. Ya udah deh, ya udah deh gitu. Gitu ya Pak ya? Ya betul. Ya? Betul sekali. Betul ya? Ya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi artinya itu tadi yang saya bilang bisa dimanfaatkan akhirnya. Padahal Pak Rio sebenarnya mau stop juga, tapi kok nggak bisa ya gitu. Aduh kayaknya besok nggak begitu deh gitu. Tapi ada case yang sama, ya kecolongan lagi gitu. Ya kayak gitu Pak Rio ya. Oke. Kemudian kita baca lagi nih. Yaitu ingin bisa berangkat umroh bersama keluarga dan orang tua meskipun masih terbentur dana. Namun angan-angan dan cita-cita itu masih selalu ada. Ya harus Pak Rio. Ya enggak. Cita-cita harus ya. Kalau nggak cita-cita ya susah nanti nggak berangkat ya. Oke, alhamdulillah. Titik. Ini titik-titik ini bermasalah sebenarnya ini. Titik. Jadi kayak gitu. Jadi saya makanya ya dari atas kemudian mau ke bawah itu titik-titik gitu. Sehat dan nikmat iman titik gitu ya. Itu kayaknya ada hal yang kontradiktif gitu. Dan ini gitu juga angan-angan dan cita-cita itu masih selalu ada gitu ya. Kira-kiranya dananya dari mana gitu. Titik. Nah, seakan-akan begitu tuh Pak Rio ya. Jadi kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa ya. Dan juga ingin punya penghasilan yang lebih baik dari sumber lain. Amin. Oke. Nah, kalau dari marginnya ini udah baik nih margin sebelah kiri. Pak Rio, mohon maaf, Pak Rio lebih dekat kepada ibu ya? Iya, betul. Betul ya? Oke. Ya. Lebih dekat kepada ibu nih. Oke. Sama bapak juga, cuman untuk itunya lebih dekat kepada ibu. Karena margin kiri itu menggambarkan tentang kedekatan kita kepada seorang ibu gitu lebih. Jadi artinya kalau kita punya keinginan atau pengen sharing, pengen cerita, biasanya lebih nyaman kepada ibu gitu daripada kepada seorang ayah ya. Kayak gitu tuh. Oke, alhamdulillah. Oke.
Jadi kalau dilihat dari ininya, dari marginnya kiri itu udah ada keseimbangan, margin sebelah kanan. Nah, ini memang masih ada vote yang harus diperjuangkan, dikuatkan, Pak Rio ya. Nah, seharusnya kayak misalnya kayak gini nih, yang bawah tuh ya, angan-angan dan cita-cita itu masih selalu ada. Kan Pak Rio titik tuh, harusnya titik aja. Nah, baru dan juga ingin dan juganya itu masih di spasi yang ada itu. Kayak gitu, yang masih selalu ada titik dan juga ingin punya jangan garis baru gitu. Nah, itu menggambarkan untuk mencapai cita-cita untuk pergi umroh itu kayaknya bagi Pak Rio itu hampir hal yang mustahil gitu loh. Jadi seperti itu. Alam bawah sadarnya berceritanya seperti itu Pak Rio gitu. Ya. Ya enggak. Karena margin sebelah kanan itu menggambarkan bagaimana kita optimis untuk apa yang kita inginkan gitu. Ya. Itu Pak Rio ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, margin atasnya alhamdulillah baik. Nah, karena margin bawah ini adalah memang 10 baris ya. Tuh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak Rio 11 ya. Nah, sebenarnya 10 nih. Kalau dan juga ingin, nah itu tidak termasuk barisan baru ya. Oke, kayak gitu tuh Pak Rio untuk marginnya ya. Alhamdulillah. Marginnya lebih lebar ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan lebih lebar dibandingkan margin sebelah kiri. Oke, ya. Pak Rio, mohon maaf, apakah saya mau tanya nih ya, apakah istri Pak Rio itu mirip dengan karakter bapaknya Pak Rio? Enggak juga sih, tapi ada kemiripan memang. Ada kemiripan ya? Ada. Iya. Ada. Ada ya. Untuk hal ini pendidikan ke anak dia seperti bapak saya udah almarhum. Betul. Ya, jadi istri saya dalam hal menerapkan pendidikan ke anak itu sama dengan almarhum bapak saya. Jadi terngiang-ngiang ya. Aduh, ini kayak bapak saya dulu nih gitu ya. Pak Rio pernah ngomong nggak sama istri? Ini cara didik anak-anak? Belum. Belum ya. Iya. Saya sendiri malah nggak begitu menyadari Pak Ustadz. Malam ini menyadari ya? Kalau ada kemiripan. Ya. Luar biasa. Ya. Oke. Jadi sebenarnya gitu Pak Rio. Jadi sebenarnya pasangan kita ini pasti ada kemiripan. Kalau nggak dari ibu ke bapak, itu udah pasti. Gitu. Coba deh. Nanti yang pokoknya Kang Asep coba flashback. Ini istri saya nih lebih dekat ke siapa nih? Karakternya ke ibu atau ke bapak itu pasti ada. Dominannya ke siapa ada gitu. Ya. Jadi seperti itu tuh. Itu pasti padahal ada. Pak Ustadz, secara nasabnya nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Karena pola asuh tadi Pak Rio. Ini nih saya kasih tahu ya. Kan Pak Rio kan lebih dekat kepada ibu. Ya kan? Nah, kemudian kenapa akhirnya dapat tuh ya istri kayak seperti ayah gitu kan? Itu memang Allah tentukan seperti itu gitu. Ya enggak. Jadi teringat lagi seorang ayah, oh iya gitu sebenarnya. Dulu saya kenapa ya sama ayah nggak deket gitu. Kenapa saya sama ayah mungkin kurang harmonis gitu dan lain sebagainya lah. Itu Allah berikan tuh sebenarnya kayak gitu. Flashback lagi ke kita. Gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Saya menganalisa banyak orang itu seperti itu. Kemarin praktisi ruqyah, yang saya ruqyah juga, saya tanya juga ya, itu pasti kalian berpasangan ini, oke, istri pasti suaminya ini mirip seperti ayahnya, benar. Gitu. Suaminya juga begitu. Iya benar Ustaz. Dia jelasin ayah dulu saya begini, istri saya begini. Iya. Jadi begitu. Ya.
Oke ya, jadi kayak gitu tuh. Saya juga punya istri mirip dengan kedua orang tua saya. Itu ada memang kayak gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Tapi dalam ilmu grafologi itu bisa ketahuan dia dekatnya ke siapa, dan dia ketika beristri, istrinya ini pola asuhnya atau karakternya lebih dominan ke siapa. Itu adalah bentuk dari grafologi gitu ya. Oke. Cukup ya Pak Rio ya. Ya, cukup Pak Ustadz. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Coba Ibu Yanti mana udah selesai nih, Ibu Yanti nih. Oh, Masya Allah. Oke, rapi ya Bu Yanti ya tulisannya ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Oke. Oke. Ini termasuk Bu Yanti ini sebenarnya kalau udah tulisan rapi begini, ini biasanya pengen menampilkan sesuatu itu perfect, sempurna. Perfeksionis orangnya, biasanya begitu. Ya. Oke. Ya Bu Yanti, begitu ya Bu Yanti ya? Agak nggak terlalu juga sih Ustaz. Nggak terlalu juga ya. Oke. Oke. Selanjutnya, nah benar-benar nih tulisan Latin ya. Benar-benar. Tulisan cetak ya, benar-benar. Oke. Kita lihat. Nah, margin kirinya tuh dilihat paragraf pertama seimbang ya. Paragraf kedua agak ke dalam sedikit ya. Ke dalam sedikit ya. Iya. Nah, ini nih. Baik. Kita bacakan ya Bu ya. Harapan yang sudah dicapai alhamdulillah hampir semua yang saya inginkan tercapai. Allah memberikan semua yang saya butuhkan. Saya merasa lebih berguna bagi orang lain. Apa yang saya punya bisa dimanfaatkan berguna bagi orang lain, walaupun mungkin tidak. Ini Bu, ini ada rasa kecewa ya Bu ya? Ada rasa kecewa nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Ketika Ibu mengatakan bermanfaat bagi orang lain, apakah itu soal ilmu, apakah soal harta, apakah soal apa, tapi ada orang yang mungkin kurang berterima kasih sama Ibu, sehingga Ibu bilang, oh orangnya begitu ya. Ada nggak Bu? Enggak Ustaz, saya malah merasanya apa yang saya punya misalnya keilmuan gitu, yang nggak seberapa tapi bisa dimanfaatkan orang lain gitu Ustaz. Oh gitu ya, tapi tidak ada kekecewaan di situ ya? Nggak ada. Oke, baik. Oke ya, kita lanjut ya. Walaupun mungkin tidak seberapa saya yang bersyukur diberikan keluarga yang harmonis. Walaupun kalau dilihat harmonisnya, ini keluarga inti ya Bu ya maksudnya ya, harmonis ya? Iya. Banyak yang keluarga kami dinilai banyak orang keluarga kami dinilai tidak harmonis maksudnya Ibu? Tidak, kurang gitu ya. Kurang tidak harmonis, sempurna ya? Gitu Ustaz. Oh, tidak sempurna. Iya, karena di situ Ibu agak goyang tuh penilaian orang. Agak masuk Bu. Kalau saya lihat ada dampak yang pernyataan orang itu dampak ke Ibu juga gitu. Ya. Karena baseline-nya itu naik turun. Oke, kita lanjut ya. Harapan di masa akan datang segera menyelesaikan studi dan melanjutkan ke S2. Amin. Insyaallah. Jurusan pertama apa, Bu? S1-nya? Manajemen. Oh, manajemen. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ya? Oke, ya. Alhamdulillah. Harapan lagi semoga dimudahkan pergi ke Baitullah. Berarti sudah pernah Ibu ya pergi ke Baitullah Ibu ya? Belum. Oh, belum. Harapan selain harapan menyelesaikan studi. Oke, pikir harapan yang lainnya. Yang lainnya ya. Oke, harapan lagi. Oke, semoga dimudahkan pergi ke Baitullah dan semoga Allah menganugerakan anak kepada kami. Ibu dalam keadaan sehat betul? Sehat, alhamdulillah. Nggak dalam keadaan capek? Kalau capek, ya wajar lah Ustadz. Karena kan ngajar juga kan, pulang jam 3 gitu.
Ini kalau saya lihat tulisannya goyang-goyang, Bu, gitu. Mm. Makanya analisanya itu yang awal-awal seperti itu, gitu ya. Allah menganugerahkan anak kepada kami, amin. Ya, ya kalau ke Baitullah itu insya Allah, Bu. Ada orang, kita itu dulu pernah, Bu, tapi ini bukan anak ya, tapi beda case. Dia lumpuh, Bu, lumpuh. Ya, tawaf ke Baitullah. Putaran pertama, kedua, ketiga pakai pakai kursi roda. Keempat dia jalan, kelima dia jalan cepat, keenam, tujuh dia lari, Bu. Sehat. Masya Allah. Begitu. Itu orang-orang lumpuh bawa aja ke Baitullah, sehat beneran. Karena apa? Karena Baitullah itu pusatnya bumi dan di situ sehat orang-orang beneran. Ya, kayak gitu. Nah, Ibu kalau ke Baitullah itu insya Allah, apalagi suami istri, ya. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan ya, amin. Oke. Amin. Dan semoga COVID cepat hilang. Ini COVID nggak cepat hilang, Bu. Susah. Beneran deh. Karena nenek-nenek pernah dikasih itu, Bu. Kasih sembako, dia nanya. Ya, enggak, ini dari siapa? Gitu. Ya, mendoakan COVID. Iya, oh ini dari COVID, Mbak. Gitu. Semoga COVID panjang umur. Dia bilang begitu. Aduh, Oke. banyak yang doakan ya. Banyak doakan. Mbak-mbak yang doakan ini kabul. Ya enggak? Sehingga nah ini luar biasa nih. Ibu sebenarnya orangnya nggak dihitung simpel loh, Bu, sebenarnya orangnya. Tapi saya yakin Ibu mendekati perfect maksudnya, Bu. Saya yakin banget gitu. Nggak mau yang simpel-simpel tuh nggak mau gitu. Artinya kalau proseduralnya seperti itu ya seperti itu gitu. Ya, ya seperti itu saya Ustadz. Iya gitu. Makanya saya bilang perfectnya juga begitu gitu loh. Nggak mau dikurang-kurangin gitu. Memang aturan segitu ya segitu gitu. Ya, kayak gitu. Ibu ngajar apa, Bu? Bidang studi apa? Bukan bahasa Indonesia kan? Saya semua mata pelajaran Ustadz. Itu kan karena pondok kan, jadi sebenarnya dia materi utamanya gitu hafalan Al-Quran. Tapi kan sekolah-sekolah ini kan mesti ada pelajaran umumnya, pelajaran dinianya. Jadi ya semuanya. Oh, Masya Allah. Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Karena Ibu biasa di luar. Kalau di dalam aja nggak luar biasa. Ada orang di dalam aja ngedekon itu nggak ada. Ya, biasa. Luar biasa itu karena biasa di luar, Kang Asep, beneran. Iya dong, kayak gitu. Itu namanya kalau di dalam aja itu kotak dalam apa? Katak dalam tempurung gitu. Ya. Iya. Oke. Dipaksa itu Ustaz, sebenarnya ya. Iya. Memang segala sesuatu itu dipaksa, Bu, tapi kalau bisa itu karena terbiasa kan. Kita aja tahajud dipaksa kan awal-awal. Bangun sepertiga malam. Oke, nah jadi kayak gini nih. Oh, jadi Ibu karena lelah aja ya, karena capek aja ya. Jadi tulisannya ini agak goyang nih, agak goyang. Kalau saya rasa juga tulisannya sering goyang gitu Ustadz. Selain karena capek mungkin ada sebab lain nggak, faktor lain nggak atau apa gitu? Kalau saya lihat itu hurufnya ada yang jatuh-jatuh juga, Bu. Iya. Ada yang jatuh-jatuh. Nanti saya kasih tahu ke Ibu ya, huruf yang jatuh-jatuh itu seperti apa. Karena ini, Masya Allah, saya nggak mau buka di sini, nanti saya itu kan. Contoh yang jatuh, yang paragraf kedua, Bu, ya, garis kedua, baris kedua. Ya. Inginkan tercapai, Allah memberikan semua yang saya butuhkan. Nah, kannya itu, annya itu jatuh tuh, Bu. An. Nah, itu jatuh tuh. Ya enggak, itu namanya huruf jatuh dalam ilmu grafologi. Gitu. Nanti saya itu kan Ibu ya, coba kita konsultasi apakah benar atau tidak, kayak gitu. Itu sebenarnya saya nggak mau tulisan saya kayak gitu, Ustadz. Oh gitu. Iya, tapi ya mungkin alam bawah sadar itu tadi ya. Iya, betul. Betul. Iya. Kayak gitu ya, Bu ya. Terus yang selanjutnya nih, yang apa, bergelombang. Yang bergelombang ya. Yang bergelombang itu 1, 2, 3, 4, 5 baris yang kelima paragraf pertama. Saya juga bersyukur diberikan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis itu bergelombang tuh. Keluarga yang harmonis. Istilahnya atau apanya, Ustaz? Apanya? Yang bergelombang tulisannya atau hurufnya atau baseline-nya itu?
Ya, turunnya tuh. naik turunnya tuh huruf-hurufnya ya, karena nggak jejak di baseline-nya nggak jejak gitu. Ya, makanya disimpulkan gitu. Itu keluarga yang harmonis itu seperti apa? Ibu sendiri merasa ya sudah deh mungkin memang harmonis tapi kurang yakin juga gitu. Karena bergelombang gitu. Tapi kan tadi kan mungkin Ibu bilang tadi karena capek gitu kan. Nah, kalau konsultasi di kita dalemin gitu. Tapi ini karena proses pembelajaran ya enggak gitu ya Bu ya. Jadi Ya. seperti itu tuh Ya. ya. Oke. Nah, banyak orang keluarga kami dinilai tidak. Nah, ketika dinilai tidak itu artinya mengkuatkan keluarga yang harmonis gitu. Yang Ibu statementkan ya udah kami keluarga yang harmonis, tapi memang itu harus diperkuat Bu, nggak boleh enggak. Memang harus diperkuat. Karena kalau mau doa, omongan itu kan doa. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu tuh Bu. Alhamdulillah. Nah, yang harus Ibu terapi malam ini nanti habis itu Pak Rio ya. Ibu huruf T-nya terapi Bu ya, supaya semangat hidupnya. Ini semangatnya kurang Bu. Iya. Ya, kalau dalam agama namanya futur. Mengalami futur, ya. Oke. Itu huruf T-nya Bu, huruf T-nya. Huruf T-nya itu palangnya dipanjangin. Nah, ya. Jangan pendek begitu. Oh iya. Itu orang-orang yang tidak semangatnya kurang. Ya, semangatnya kurang. Enggak energetik lah gitu. Ya. Seperti itu. Nah, Ibu saya bilang tadi perfect, sempurna. Penilaian saya, analisa saya yang kedua adalah setiap huruf I-nya dikasih titik. Oh, bagus kan? Gitu. Bagus tuh. Oke. Kira-kira nanti kita balik ke Pak Rio ya. Lihat tulisannya. Apa yang mau diperbaiki. Ya. Gimana Bu? Selain T apa lagi Ustadz? Oke, selain T ya. Nah, untuk selain T, untuk yang selanjutnya, ini kan Ibu udah bagus nih untuk tulisan-tulisan yang lainnya. Kalau bisa yang tadi Bu, kalau bisa tulisan sambung ya Bu ya, belajar lagi tulisan sambung. Ya, tulisan sambung. Kemudian saya cari lagi untuk hurufnya. Bentar. Saya merasa lebih berguna bagi orang lain yang saya. Oke. Sudah bagus semua sih Bu. Yang lainnya sudah bagus. Sudah bagus. Kalau yang huruf sambung itu yang ada di profil saya itu Ustadz. Nah, oh gitu. Saya belum lihat tuh profilnya Ibu. Nanti saya lihat deh. Ya. Iya, itu tulisan tangan saya. Oke, siap. Yang lain sudah bagus Bu. Yang lain sudah bagus ya. Huruf-hurufnya sudah bagus ya. Sudah bagus sih ya. Oke. Sudah bagus. Oke, tinggal itu aja Ibu ya, huruf T-nya ya. Di palangnya. Iya, dipanjangin ya. Ibu nanti lihat tulisan-tulisan orang-orang yang coba Mas Bro boleh lihat siapa? Misalnya Albert Einstein, Soekarno. Boleh Mas Bro dikasih lihat Mas Bro. Ya. Prabowo, siapalah terserah. Antum. Ya, Albert Soekarno aja, Soekarno. Silakan Mas Bro cari Soekarno. Sambil itu ya, nanti habis ini tulisan dari Pak Rio. Kita lihat yang mana yang harus dirubah. Tanda tangannya udah pada dirubah sudah? Nanti boleh diupload ya. Iya. Oke. Jadi ilmu grafologi ini ilmu yang tua ya, udah tua. Nah, udah tua. Nah, ini kan Soekarno tulisannya sambung. Orang-orang dulu nyambung tulisannya. Oke. Jadi Soekarno ini ketika saya analisa, ini luar biasa loh. Beliau ini nih dari tulisannya. Beneran. Nah, lihat huruf T-nya tuh, Bu. Huruf T-nya Soekarno. Jakarta tuh. Ya, palangnya tinggi, kemudian panjang. Iya. Nah, kayak gitu tuh, Bu. Pokoknya orang-orang besar zaman-zaman dulu itu T-nya pasti begitu.
Gitu. Ibu suka dengan Hadi Hidayat nggak, Ustadz Hadi Hidayat? Ya kadang dengar juga Ustaz. Kadang dengerin. Ibu lihat deh tulisan T-nya, sama. T-nya begitu juga. Mas Bro pernah lihat tulisan Ustadz Hadi Hidayat? Coba cari Mas Bro kalau ada. Mudah-mudahan ada. Ustaz, Googling. yang tulisan itu tadi Ustaz, Gimana? yang tulisan itu tadi, yang proklamasi itu, kita minta tolong dimunculin nggak? Ayo dimunculin lagi Mas Bro proklamasinya. Silakan. Ini yang soal huruf T itu tadi. Iya betul. Nah, betul Jakarta. Ya, kalau Jakarta itu jelas ya Ustaz ya. Ya. Yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkatnya itu T-nya pun nggak ada ininya Ustaz. Oh iya, itu kalau tulisannya dia itu apa Bu? Sesingkat-singkatnya itu karena dia dipaksa. Karena dipaksa dia untuk memerdekakan. Oh iya. Karena dia nggak mau Bu, gitu loh. Kita belajar analisanya, kayak gitu. Nah, ketika dia bilang Jakarta, memang di Jakarta. Kan dia dipinjamkan rumah untuk mempromosikan ini, gitu loh. Kalau kita baca tuh kayak gitu. Nah, sesingkat-singkat. Singkatnya itu kemudian huruf terakhirnya juga begitu, dia ceret gitu. Dia nggak yakin Bu sebenarnya Soekarno itu juga gitu. Tapi kan nggak mungkin saya buka di ruang publik gitu kan. Ya, kan dari tempat kursus tempat kita ini aja saya buka kayak gitu. Ya. Paham ya Bu ya? Kalau itu kan mau nanya juga nih. Boleh. Itu kan sebenarnya kurang bagus ya, di situ ada coretan tuh. Coretan. Oh iya. Oke. Jadi coretan itu sebenarnya dulu pertama kan nggak ada tip X tuh. Kan? Oke. Sebenarnya itu. Ya. Tapi begini. Sebenarnya coretan itu ada hal yang memang yang dia rahasiakan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ada hal memperbaiki diri. Oke. Dia artinya begini. Artinya dia tahu itu salah. Dia coba memperbaiki diri gitu, tapi dia coret gitu. Ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini coretan itu kalau di sini mengartikan ya begitulah. Karena proklamasi ini memang harus real, harus nyata ya begini hasilnya, tidak ada rekayasa. Iya. Gitu ya. Kalau ada coretan ya ada coretan, gitu ya. Kalau secara umumnya kan, secara umum grafologinya coretan itu kan negatif kalau nggak salah tadi ya. Negatif, sangat negatif. Coretan itu sangat negatif. Dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak kelemahan dia ini orang lain tidak perlu tahu gitu. Padahal kelemahan itu kalau dia bicara sama orang lain mungkin bisa diterapi sama orang lain gitu. Jadi seperti Iya. ya. Dan tidak ada kejujuran sebenarnya begitu. Coretan ya. Oke, lanjut. Coba untuk Hadi Hidayat tulisannya boleh Mas Bro kalau ada. Kalau antum bisa googling. Oke. Boleh ya. Kalau Ustaz Hadi Hidayat kalau saya lihat berapa kali dihitung saya lihat, nah itu alhamdulillah. Tapi T-nya nggak ada ya. Tapi dia main semua tuh. Oke. Main di bentuk upper John ya. Kita belum belajar upper John ya. Nah, Arabnya juga main di upper John. Dia main semua tuh, bagus tuh. Ustaz Hadi Hidayat ya. IQ-nya jadi bagus ya tadi. Baik Arabnya maupun tulisan Latinnya dia bagus. Ya. Oke. Dan Ustaz Hadi Hidayat memang orangnya sebenarnya tidak suka dikritik, beneran deh. Gitu. Coba kritik Ustaz Hadi Hidayat. Kalah antum. Coba. Mas Bro mau coba. Tat, nggak begitu Tat. Coba deh. Dikritik. Karena percaya dirinya tinggi. Percaya dirinya penuh. Beliau percaya dirinya penuh. Gitu. Ya. Dan beliau nggak mau dikritik. Kayak gitu. Dan beliau memangnya suka dengan hal-hal yang apa ya, seni sebenarnya. Suka hal-hal yang seni gitu ya. Beliau itu seperti itu. Ya. Hatinya halus. Kalau lihat dari tulisannya hatinya halus. Tapi di satu sisi nggak suka dikritik. Gitu ya. Ada positif negatifnya. Ya. Oke. Thank you Mas Bro ya. Nanti kalau ada ketemu huruf T-nya Mas Bro boleh besok di-upload ya. Besok boleh. Mas Bro ketemu aja nih. Oke.
Mas Bro kalau nggak ini kurang yakin dengan omongan Ana, ya, beliau tidak suka dikritik, antum coba, ya, Iya, coba. dicoba deh. Antum, Ya kan suka ikut majelisnya. iya kalau hujan dia kan beliau ini kan salah satu muridnya, ya, ya. Tapi nggak tahu Ustadz Adi Hidayat mengakui nggak dia muridnya kan begitu. Nah itu. Itu masalahnya tuh. Seperti saya bangga jadi warga negara Indonesia, bangga banget. Tapi negara Indonesia bangga nggak punya warga negara seperti saya, kan belum tahu. Oke, sekarang tulisan Vario, mana tulisan Vario? Coba lihat, kita kritik, coba ya, kita analisa. Nah, sama tuh T-nya juga. Vario sama ya T-nya ya. Tapi tingginya sudah bagus, Pak. Kalau tingginya udah bagus. Vario ya, palangnya udah bagus tuh. Y-nya Ya. Vario, Y-nya. Y-nya tuh bagusan tadi ke Ibu itu, Ibu Yanti ya. Nah, kalau Y begini Vario, kadang-kadang Vario itu, Y yang kayak gini ya, itu ada beberapa analisa. Ya. Yang pertama, secara umum aja ya saya ya, itu Vario lebih baik di rumah daripada keluar, yang artinya Vario lihat kurang bermanfaat gitu. Mendingan di rumah aja deh gitu sama keluarga kayak gitu ya. Terus yang kedua masih mengedepankan alam bawah sadarnya tuh temen benar-benar selektif milih gitu ya, milih temen kayak gitu. Nah untuk itunya, untuk seksualitasnya nanti di itu Bu Pak Rio ya, di intermediate huruf Y yang kayak gitu tadi kita bahas. Intermediate itu ada 19 bentuk huruf Y. Nah, nanti dibahas. Itu tentang seksualitas gitu ya. Jadi huruf Y-nya diperbaiki. Oke, untuk huruf I, oke, itu huruf I-nya sudah bagus ya. Kalau bisa huruf I-nya titik ya, titik aja ya, jangan diselesing. Ini udah titik nih, udah bagus nih. Ya, kalau perlu pas di stem huruf batang I-nya ya. Begitu. Itu aja tuh Pak Rio ya. Ya, huruf T-nya, Ya. palangnya sudah bagus, sudah tinggi, tapi kurang panjang gitu ya. Oh iya iya. Ya, Pak Rio. Oke, saya mau tanya nih sama Pak Rio nih. Pak Rio kalau diberi masukan banyak nggak nerimanya ya? Mohon maaf. Tergantung siapa yang ini, yang memberi masukan memberi atau masukan. kadang siapa yang ya. Oh gitu ya. Oke, baik, baik. Oke. Tapi secara umum seperti apa Pak Rio? Kalau secara umum memang kadang banyak nggak saya terima. Iya, iya, iya. Oke, baik, baik. Yang penting kan selektif ya siapa yang memberikan. Oke, ya kadang-kadang orang sok tahu memberikan masukan. Tadi udah tahu tuh orangnya siapa gitu ya. Tapi secara umum begitu ya. Oke, luar biasa. Nah ini kita sudah bedah ya. Nah, oke, kalau itu, kalau Masya Allah. Ini Pak Rio, selanjutnya boleh ya, mau dirubah ya tulis huruf per hurufnya ya. Ya ya. Oke, yang pertama misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris ya. Barisan ke-7 Mas Bro, itu ingin. Ada yang aneh nggak tulisannya? Oh iya. Ada yang salah nggak? Ada ya? N sama G-nya Pak Ustaz. Iya, betul. Itu salah satu ciri-ciri orang yang sifatnya langsung pro itu ya, langsung bereaksi ketika melihat hal-hal yang dilihat kurang sreg di hati. Gitu ya. Iya, betul. Oke, itu dibenerin. Kemudian huruf M-nya Mas, itu huruf M-nya. M-nya kan itu ke-7 ke-8 deh, ke-8 kelihatan banget kayak yang ke-8. Barisan ke-8 yang orang tua meskipun masih. Nah, masih itu. Nah, itu tuh.
itu rata-rata menggambarkan bahwasanya lebih mementingkan diri orang lain. Gitu ya. Di barisan pertama juga begitu. Alhamdulillah atas nikmat yang masihnya lagi tuh. Nah, itu ya. Tapi tidak setebal masihnya yang barisan ke-8. Jadi M itu M pertama, tarikan pertama itu buat diri sendiri. M pertama ya, M kedua itu buat keluarga kita. M yang ketiga, tarikan ketiga itu buat orang luar. Ya gitu tuh analisanya. Ya. Bu Yanti dengar ya? Iya, dengar. Dengar ya. Jadi kayak gitu. Saya ulangin lagi. Tarikan M pertama itu buat diri sendiri itu. Oke. Nah, tarikan kedua Mas Bro, seret. Nah, itu buat keluarga kita, keluarga inti. Nah, M yang ketiga, tarikan ketiga itu menandakan buat consider orang lain. Nah, semakin dia tinggi, semakin dia lebih spesial, lebih lebar, maksudnya tinggi dan lebar, itu menandakan kadang sangat mementingkan orang lain gitu. Jadi kayak gitu ya cara bacanya tuh ya. Oke. Itu rata-rata hampir M-nya seperti itu Pak Rio ya. Itu di terapi Pak. Nanti kalau udah di terapi bawa alam sadarnya baru tuh hilang. Gitu. Artinya mementingkan orang lain. Jadi ada keseimbangan gitu ya. Jadi itu aja tuh Pak Rio untuk di terapinya. Besok kita nulis lagi. Oke. Udah kelihatan belum itunya apanya perubahannya ya. Oke. Tapi pasti nggak bisa sekali dua kali. Kenapa? Karena pasti lagi balik lagi ke bentuk semula, bentuk huruf-hurufnya. Kayak gitu tuh. Makanya kita harus terapi terus-menerus. Kayak gitu ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Oh, udah 9:30 ya? Nggak kerasa hampir 10-15 menit lagi. Iya. Mungkin boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Perlu ditanya ke spasi belum nih spasi? Ya. Iya, spasi belum dibahas Ustaz. Spasi belum dibahas ya. Oke. Iya, spasi bahas spasi aja deh. Bahas spasi ya. Oke. Iya. Kita lihat lagi. Oke. Itunya sudah dibaca belum? Apanya? Sudah, Ustaz. Materi. Udah ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang ke spasi ya. Spasi itu menggambarkan tentang spasi ya. Kita nggak ada sini Mas Bro. Sini margin doang Mas Bro. Margin doang. Ya kan? What does margin mean? Spasi itu menggambarkan ini loh. Bagaimana diri kita ini menjadi diri yang mandiri. Itu spasi itu. Ya. Semakin jadi antara kata ke kata yang lain itu ukurannya adalah huruf M. Ya, misalnya kita mau menulis saya Arafat. Saya Arafat A dan ke A-nya saya air huruf saya A dan Arafatnya awal A itu harus spasinya bentuk jaraknya harus huruf M. Gitu. M yang normal ya, jangan M-nya Pak Rio ya, jadi M-nya normal. Kayak gitu. Nah, itu artinya tulisannya adalah normal, karakternya normal. Kayak gitu, ya. Nah, kayak Pak Rio begini, ini udah hampir kayak huruf M, jarak antara satu harapan yang ini huruf M ini. Nah, kayak gitu. Itu berarti orangnya bisa memposisikan dirinya. Kayak gitu. Ya, bisa memposisikan dirinya. Oke, artinya mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan, gitu ya, di mana dia bertempat tinggal, di mana dia bekerja dan lain sebagainya. Cepat dia bisa beradaptasi, kayak gitu. Nah, Ustaz, kalau lebar gimana? Oke, kalau lebar ya, nah kalau lebar itu biasanya orangnya ya merasa risih dengan orang lain dan pengen lebih senang dalam kehidupannya dia itu adalah tidak suka berisik gitu ya, lebih suka damai, kemudian tidak banyak suara gitu ya, dan jaga jarak sama orang lain, nggak cepat akrab kayak gitu.
tapi orangnya mandiri. Gitu. Positifnya dia orang mandiri. Ya. Oke. Nah, kalau dekat, ya dekat, misalnya bukan kayak huruf M, tapi misalnya huruf N misalnya gitu ya. Ini orangnya berarti itu heboh, orangnya heboh. Orangnya itu senang berteman dengan siapa saja dan tidak ada jarak sama orang lain, tapi kurang mandiri. Nah, jadi kayak gitu tuh. Ya, cara bacanya untuk spasi gitu ya, untuk spasi. Oke, sampai sini paham ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Paham. Nah, kalau dilihat ini untuk spasinya dari Pak Rio ini stabil. Ini bukan Pak Rio, ini Ibu ya, Ibu, mohon maaf, ini Ibu nih. Oke, ini stabil nih. Tulisannya stabil ya untuk spasinya ya. Oke. Oke, dianggap stabil lah ya. Dianggap stabil karena dominan. Oke, sehingga anak-anak bisa belajar lagi di sekolah dengan tenang. Nah, ini memang agak lebar sih. Ya. Terakhir nih belajar lagi di sekolah dengan tenang. Gitu. Ya, baris yang bawah ini ya. Baris yang bawah ya. Itu seakan-akan bahwa alam sadarnya kita, siapapun yang menulis begini, kayaknya COVID nggak hilang gitu, nggak lenyap. Ya, karena tadi didoakan sama nenek-nenek juga, akibatnya nggak hilang. Itu ibu tuh seakan-akan ragu menulis itu bahwa alam sadarnya tuh, beneran nggak sih COVID ini hilang gitu Bu? Iya begitu. Gitu, cara bacanya begitu, ya. Misalnya begini. Saya buka sedikit ya. Sebenarnya kelas intermediate juga belum saya berikan sebenarnya. Misalnya begini, taruh seseorang bilang begini ya, saya sayang sama keluarga saya dan cinta kepada Allah. Tapi jaraknya jauh, itu dipertanyakan. Iya. Gitu. Itu nggak murni, gitu ya. Itu Pak. Nah Bapak kalau mau tahu istri Bapak sayang sama Bapak, Pak Rio, suruh nulis. Kang Asep suruh nulis saja. Kamu cinta nggak sama saya dan keluarga? Oh cinta, coba tulis. Saya sayang dan cinta dengan keluarga dan suami saya. Dilihat. Kalau itu berjarak, oke, itu ada hal yang disembunyikan. Dan itu tidak murni. Gitu. Coba aja kalau kita, jadi seperti itu. Makanya saya ngelihat hal-hal orang itu jujur atau tidak, lihat dari spasinya juga. Gitu. Kan beberapa dari 1 sampai 19 itu banyak tuh yang saya kritisi tuh, yang anak kritisi. Yang sampai dengan mobil, masih ingat nggak dengan mobil? Apa yang terjadi dengan mobil? Mas Bro masih ingat nggak? Yang dia punya mobil 2, Pak mobilnya yang satu kenapa Pak? Iya rusak kata dia gitu. Masih ingat nggak Mas Bro? Lupa Ustaz. Lupa. Kang Ate masih ingat nggak? Lupa juga ya. Banyak tuh Lupa, saya ya. lupa. Oke, nggak apa-apa. Itu oke. Jadi begitu tuh, ya. Begitu juga dengan Ibu Yanti tentang COVID ini kan, dan semoga COVID cepat hilang dan lenyap sehingga anak-anak bisa belajar lagi di sekolah dengan tenang. Ketika belajar lagi di sekolah dengan tenang, itu spasinya jauh. Ya kan, bisa belajar lagi tuh di sekolah itu nggak yakin COVID itu selesai gitu, lenyap nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Itu ada hal yang bahwa alam sadar Ibu mengatakan ini COVID kapan ya selesainya. Gitu. Iya. Itu begitu tuh, ya. Jadi seperti itu ya kita bacanya tuh, ya. Oke, cukup ya untuk spasi. Oke, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau ini Ustaz, kemiringan huruf gitu Ustaz. Nah, kemiringan itu berarti kemiringan itu ada 2 ya. Nanti kita belajar tuh slant, bentuk slant namanya. Kiri dan kanan. Kalau kiri itu biasanya secara umum ya saya bicara ya. Kiri itu biasanya itu orangnya menyimpan rahasia, disembunyikan faktanya. Kalau kiri itu. Miring lihatnya dari mana? Dari stemnya aja, dilihatnya dari stem. Setiap stem dari tulisan itu ya, huruf per hurufnya. Kalau kiri ya, dan biasanya tidak mau bentuk-bentuk stemnya nih
Kalau ibu kan lurus nih, huruf L-nya lurus, ya. Oke, stem-stemnya huruf D itu lurus, H-nya stemnya lurus gitu. Oke, dan dia agak ke yang sebelah kiri ya, selain sebelah kiri ya, dan itu biasanya orangnya jaga jarak sama orang lain. Gitu. Kalau dia sebelah kiri, dan biasanya dia pesimis dengan masa depannya, kayak gitu tuh. Ya, oke. Tapi kalau sebelah kanan, wah itu orangnya terbuka, jujur, senang bergaul dengan orang lain gitu, struggle, berjuang, optimis. Nah itu tuh kalau kanan. Oke, kalau dia miringnya ke kanan ya, selainnya. Nah kalau tegak, nah itu lebih bagus. Orangnya tegas, mengerti apa yang dilakukan, dapat memberikan masukan kepada orang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang lain, rata-rata ini tulisannya tegak ya, tegak. Jadi selainnya tegak, nggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Coba Mas Bro, tulisannya Ibu Yanti, saya mau lihat selainnya. Mau dilihat secara itu ya, detail. Yang tadi misalnya, oke, walaupun mungkin tidak Ada yang goyang-goyang juga itu. Oke, tidaknya D-nya tuh. Walaupun mungkin tidak, itu kan miring tuh. Sret. Miring ke kanan. Iya, miring ke kanan. Oke, tidak ya ke kanan ya. Oke. Nah, itu artinya Ibu benar-benar gitu ya, berusaha untuk bersyukur. Saya juga bersyukur gitu. Itu benar-benar tuh, Bu. Gitu. Berusaha kan diberikan keluarga, L-nya juga miring ke kanan. Itu ada optimis dalam diri. Ketika diberikan keluarga yang harmonis, nah keluarga, gitu. Ya, tapi baseline-nya yang itu, yang bermasalah, gitu, ya, gitu ya Bu ya, alhamdulillah. Nanti kita belajar lagi tuh selain, kalau nggak salah besok, enggak di intermediate untuk selain secara detail. Oke, untuk hari ini silakan yang perlu ditanyakan atau itu dulu ya sebelum kita tutup. Silakan tanda tangan yang terbaru ya, di-upload. Nanti kita lihat. Ini saya bikin 3 Ustadz, kira-kira yang menurut grafologi yang bagus tuh yang mana? Baik Ibu, coba. Silakan dikirim nanti Mas Bro. Ustadz. Ini 3 ini? Iya Ustadz. Yang bagus yang bawah Bu. Yang bawah. Yang bawah. Ya itu. Ya. Oke. Kenapa yang bagus yang bawah? Yang pertama, untuk kalau yang atas itu ada luka batin, ya. Yang atas ada luka batin. Yang kedua simple, berbahaya juga orang-orang yang simple. Artinya dia tidak mau susah gitu Bu. Itu gitu ya. Tidak mau bersusah-susah gitu. Makanya yang paling bagus yang bawah. Yang bawah juga ada agresif untuk mencapai sesuatu ada Bu. Gitu. Makanya yang bagus yang bawah. Optimis. Alhamdulillah. Oke, Pak Rio ada tanda tangannya yang udah ada perubahan? Dipertahankan Bu ya, yang bawah ya Bu? Iya, insya Allah Ustaz. Amin.
mencoba untuk buat tanda tangan yang terbaru pun tangannya kayaknya udah terbiasa dengan yang model seperti itu, Pak Ustadz. Iya, karena bawa alam sadar. Makanya saya bilang kan di terapi terus. Dilatih Pak. Saya juga kayak gitu. Seharian saya latih tuh. Karena kita melawan bawah alam sadar kita gitu. Begitu. Yang kita lawan tuh diri kita sendiri. Udah jadi belum ya? Saya coba berapa? Tiga. Saya coba berapa kali hasilnya tetap masih seperti itu. Oke, siap. Kalau tulisan Latin saya itu gimana, Ustaz? Iya. Oh ya, saya belum lihat deh, Bu ya. Coba. Itu yang di profil itu, Ustaz. Di profil ya, benar. Profil Zoom ya, Bu ya? Iya. Oh, ini tulisan tangan semua ya? Iya. Oh iya, bagus ini. Bisa, oh iya. Jiwa seninya luar biasa ya. Di profilnya ya. Ini baterai saya 2%. Baru ketahuan. Tinggal 2%? Enggak, Profilnya nggak ada, Bu. Di mana ya? Coba dikirim, Bu. Iya, Ustaz. Saya udah beri salam tuh ke Ibu tuh. Tapi saya lihat nggak ada ya. Sudah bisa, Pak Rio. Pak Rio, jangan sampai berkeringat, Pak. Oh, ini. Udah, Ustaz. Oh, ini. Yang Romianti ini. Ini. Oh, iya. Itu bagus tuh. kaligrafinya bagus ya, Bu ya? Iya, pakai kaligrafi bagus. Memang kalau dilihat juga memang suka dengan itu ya. Dengan seni ya, Bu ya. Iya. Minimal itu ya. Iya, tadi tangannya itu udah bagus banget sebenarnya, Bu. Tinggal diolah. Jadi Ibu itu cepat adaptasi untuk lab skill-nya. Melakukan sesuatu hal yang terbaru lah gitu. Tangannya ajaib ya tadi ya, kalau megang apa-apa jadi uang lah ya. Jadi pegang daun jadi duit. Iya. Tapi kita juga didoain lagi sama nenek-nenek COVID lama di Indonesia. Itu saya mau cari nenek-neneknya tuh. Mau saya Islam maksudnya. Oke, baik, alhamdulillah. Ayo, Pak Rio, coba Pak Rio. Mudah-mudahan Kang Asep nih, Kang Asep seger matanya. Mas Bro sih nggak ngasih susu kambing nih. Aduh. Kasih anaknya aja dulu Mas Bro. Satu karton lah kirim. Iya, kirim 1 karton. Siap. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Ibu Yanti? Di Batam, Ustaz. Oh, di Batam. Oh, iya. Itu Mas Bro di Batam ada itu agen itu susu. Ada. Oh, ada. Susu apa itu? Susu itu, Bu, susu kambing. Itu insya Allah, Bu, beri itu juga kesehatan. Gitu. Suami, ibu tuh kalau itu sering konsumsi itu bagus. Itu karena sunnah Nabi itu. Gitu ya. Kalau Ibu mau konsumsi nanti silakan berhubungan dengan Mas Bro Jenal nih, ya. Silakan. Kita konsumsi, Bu. Saya keluarganya konsumsi, enak di badan, enak gitu. Iya. Coba itu Pak Rio mana? Jangan-jangan Pak Rio itu keringetan nih, tanda tangannya nih. Iya, betul. Keringetan nih sampean. Betul lagi. Iya, gimana? Emang begitu Pak, biasa. Ya enggak. Dan bentuknya kurang sempurna ya, bentuknya masih nggak perfect.
Di sana hujan nggak, Mas Jena? Di sini enggak. Oh, di sini hujan ini dari siang. Oh, Kang Asep, kenapa orang takut sama hujan ya? Kenapa ya? Takut Karena, basah tadi. karena datangnya rame-rame Kang Asep. Coba datangnya Oh iya, satu-satu, orang nggak takut. iya betul. Rombongan ya. Iya, rombongan datangnya. Oh iya ya. Ini udah dikirim tanda tangannya. Mm-mm. Masih mirip ya, Pak Rio? Iya, belum berhasil. Belum berhasil. Nggak apa-apa. Nggak Jangan apa ya. patah semangat, jangan menyerah. Never give up. Oke, no problem. Ya, nggak apa-apa. Iya, belum nih, belum. Oke, karena time is up, waktunya udah habis. Sebelum kita tutup, Yes. kira-kira any question for me? Masya Allah, bahasa Jawanya dikeluarin. Bahasa Agak Jawa penasaran nih. juga ini, Ustaz. Ya, Ini kan Ibu? yang kemarin tanda tangan yang ada garis bawahnya itu Hmm? menunjukkan ada ciri pemimpin gitu ya, Ustaz ya. Betul, leadership yang kuat. Leadership gitu. Hmm. Tapi saya cari-cari juga tanda tangan tokoh-tokoh dunia kayak gitu, Ustaz. Nah, Kayak tokoh-tokoh dunia, presiden-presiden Amerika kayak gitu. nah, Ya itu kalau saya lihat tuh nggak ada garisnya gitu. nah, Kayak Soekarno itu tadi juga tidak ada garisnya. betul. Gimana, Ustaz? Betul. Nah, Ibu, sebenarnya garis di bawah itu menunjukkan kalau Soekarno gitu kan, itu dianggap pada saat itu Soekarno ya kita anggap ya, Ya. itu dianggap adalah bukan tidak ada orang yang lebih dari Soekarno, banyak Bu. Tapi karena Soekarno dilihatnya mau berjuang dan dia kan nggak punya rumah Bu, benar-benar dia murni untuk berjuang gitu. Akhirnya dia diberikan rumah kayak gitu kan. Nah memang untuk pemimpin-pemimpin yang besar itu tanda tangannya itu di bawahnya ada garis bawahnya. Misalnya Ibu, nah sekarang bukan saya pro ya, coba Anies, Prabowo, coba Prabowo Mas Bro, coba Prabowo. Pemimpin dunia juga ada, nanti saya cari deh, banyak juga gitu ya. Anies juga termasuk tuh. Jadi dia bukan sekedar dia leadership-nya bagus, kecerdasannya juga luar biasa. Nah itu Prabowo. Oh iya. Gitu ya. Anies, coba Anies Mas Bro. Nanti saya cari yang dunia ya. Anies Baswedan. Anies nggak ada ya? Coba. Jokowi coba. Jokowi nggak ada. Nggak ada ya? Uh-uh. Jokowi, Gus Dur. Anies nggak ada ya, Anies ya? Anies nggak ada. Anies nggak Jadi ada ya? tulisan Tapi tanda tangannya bisa terbaca. Bisa terbaca ya? Oke. terbaca. Berarti terbuka orangnya ya? Leadership-nya juga bagus. Yang terbaca itu leadership-nya bagus. Gitu. Iya. Jadi Terus garis bawah itu penegasan ya tadi ya? penegasan dan pijakan. Karena Oh. dia satu leadership-nya bagus, yang kedua dia sering diskusi. Gitu. Oh iya. Bukan untuk itu ya. Untuk kemaslahatan umat, Tapi ada juga nih yang ada garis bawahnya, Pak Anies, tanda Ada ya? tangan. Oke. Oh Kemudian iya ada ya. ada ya Pak Anies. Kemudian itu Raden Ajeng Kartini ada. Coba deh Raden Ajeng Kartini perempuan ya. Nanti saya cari yang itu. Saya udah lupa sih orang-orang besar. Nah itu. Nah ini. Kartini itu ada. Gitu. Ini kayaknya 40% ya. 40%. Tapi di situ ada kepemimpinannya. Gitu. Oh iya. Bisa dibaca ya tulisannya ya. Bisa dibaca Kartini itu bagus. Dan dia ke atas kan, optimis. Gitu. Ada tuh yang bilang ya enggak apa boleh jasadku di kerangkeng tapi pemikiranku tetap lepas kan gitu. Kayak gitu. Jadi
Garis yang di bawah itu menunjukkan kayak gitu ya, leadership. Tapi itu salah satu ada leadership. Yang kedua adalah tanda tangannya jelas. Nah, itu juga menunjukkan leadership yang baik juga, kayak gitu. Ya. Ya. Terus yang ketiga yang tajam-tajam juga itu termasuk leadershipnya bagus. Tapi kalau ngomong pedas. Donald Trump ya. Kayak Donald Trump ya. Tuh, Donald Trump tuh ya kan, tajam-tajam. Ngeri. Raden Ajeng Kartini juga tajam, Raden Ajeng Kartini juga tajam. Oh, iya. Iya, kayak gitu. Jadi itu salah satu indikasi ya, Bu ya, salah satu indikasi. Kayak gitu. Nah, itu tuh John, tuh kan ada dia tarik garis bawah. Nah, kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, cukup ya untuk hari ini. Ada lagi sebelumnya? Terima kasih ya Bu ya atas masukannya nih Bu Yanti nih. Luar biasa, Masya Allah ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Memang harus begini, saya suka itu apa? Kritis ya. Kritis. Pak Rio, ada lagi yang mau ditanyakan Pak Rio? Enggak, cukup Ustaz. Cukup ya, alhamdulillah. Jaringannya di sini putus nyambung masalahnya nih. Oke. Iya. Oke. Iya. Baik, saya tutup dengan ucapan alhamdulillah ya. Terima kasih atas mohon maaf tadi saya agak telat karena laptopnya ini benar kata Ibu Yanti kayaknya harus di lem biru ya. Laptop saya kayak gitu juga sih Ustaz yang dulu itu. Oh gitu ya. Akhirnya diganti Bu ya. Enggak gitu. Aduh, kalau diperbaiki juga khawatir rusak lagi ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima